salah, baik secara dalil Quran, hadis, maupun ijma' para ulama, maupun pemahaman-pemahaman para ulama. Tidak benar membuat sekelompok manusia memisahkan diri dari muslim yang lain. Itu justru namanya bukan jama'atul muslimin, tapi jamaah minal muslimin alias asabiyah, alias firqah. Itu lo dalilnya pakai Quran hadis juga, iya, tapi pemahamannya yang salah. Itu kita sudah rinci di bab syubhat. Yang kedua, bab ilmu. Bab ilmu, kalau ditanyakan yang dimaksud kemurnian itu apa toh? Di dalam itu, ya, dijawab kami itu apa kemurniannya. Sekarang kalau ngaji setiap hari, taruhlah ngaji Quran dimaknai, hadis untuk bersita dimaknai, misalkan himpunan dimaknai. Pertanyaannya pertama, apakah di luar Jokam tidak ada yang seperti itu? Kalau dulu kita memang kacamata kuda merem. Sekarang coba sampai buka itu channel Masjid Nabawi, channel Masjidil Haram dari para masyayikh, ustadz sunnah, coba. Apakah nggak ngaji Quran hadis mereka? Allahu Akbar. Ini dulu kita kan karena buta mata, buta telinga, nggak boleh melihat, nggak boleh mendengar. Nah, pertanyaannya yang ngaji kayak begitu itu apa? Cuman jawabannya banyak. Terus kemurniannya, kalau itu yang dibanggakan, berarti kan maksudnya orang lain kan enggak. Kedua, dimurnikan. Oh, ini maknanya, ini mangkul ini. Tayyib, kita telusuri. Kalau mangkul ditanya, mangkul dari mana? Dari Kediri. Terus tanya, Kediri di mana? Dari mana? Oh, itu murni dari Bapak Kiai Hasan. Oke. Setelah Bapak Kiai Hasan, mana buktinya? Mana rujukannya? Kalau Bapak Kiai Hasan dari mana? Dari Mekah, siapa? Kitabnya apa? Oh, itu pokoknya itu mesti. Nah, itu ngawur itu. Tidak ilmiah sama sekali itu. Sama dengan orang bilang aku dokter. Nah, di ijazahmu, kowe nek sekolah ning ndi? Wis pokoke aku dokter aku. Nah, ini pokoknya apa? Jadi itu nek dilayani ya, itu namanya hanya pengakuan aja. Namanya pengakuan, nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Kemarin saya sindir, coba kalau dibilang mangkul, yaitu yang pertama gitu. Yang kedua kita tanyakan, apakah yang model nakli kayak kita hanya Anda? Banyak di Mekah Madinah orang ya, guru-guru para masyayikh menerangkan orang memahami kitab itu harus berguru. Di mana-mana begitu. Nggak boleh, apalagi orang awam nggak punya alat apa-apa terus memahami sendiri, baca sendiri, nggak bisa. Bahkan sudah menjadi adat ataupun ketetapan dari para ulama sejak zaman dulu, sejak zaman para fuqaha, ya. Kalau hanya ilmu biasa, ya, ilmu biasa artinya yang darurat untuk dikaji, misalkan rukun Islam, rukun iman, tauhid yang sangat diperlukan, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, yang dasar-dasar itu orang umum nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk tafsir Quran, bicara sababun nuzul, bicara ahkamul Quran, apalagi masuk ke fikih, itu nggak boleh sembarangan orang manggung, nggak boleh, harus nah, ada kriterianya, ada syarat-syaratnya. Imam Malik mau ngajar di Madinah saja itu sampai 70, sebagian riwayat 70 gurunya memberikan kesaksian baru bisa manggung, memberikan fatwa. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i, nggak sembarangan. Nah, kalau sampai yang dulu-dulu itu kita praktekkan lagi, itu bagian dari namanya at-tasaddur qabla ta'ahul. Itu haram hukum. At-tasaddur, maju qabla ta'ahul, sebelum punya keahlian, kecuali kalau ilmu-ilmu yang dasar. Ya, dasar ya bicara misalkan usul salasah, kan cuman pertanyaan marabbuk, yang ringan-ringan, kecuali. Tapi kalau sudah masuk ke
firak, perselisihan fikih dan lain-lain, ilmu-ilmu yang dalam itu nggak boleh orang sembarangan. Yang sembarangan itu melanggar firman Allah, melanggar sabda Nabi, dan melanggar kebiasaan para ulama sejak zaman dulu sampai sekarang di mana-mana, khususnya di Mekah, Madinah. Sampai Masjidil Haram, Masjid Nabawi kok langsung duduk ngajar, tangkap tangkap, dibawa ke sel sama. Nah, ditanya lulusan mana, siapa, mana syahadahnya, mana tauliyahnya. Nah, sembarangan. Nah, dilihat betul. Yang kemarin saya katakan kalau mangkul begitu. Sekarang kalau musnad, semua dibilang bersanad. Kita akan katakan mana sanadnya. Tunjukkan sanadnya mana. Lalu tunjukkan ini ada 5 misalkan. Saya katakan 5 yang Anda pegang itu dari Syekh, katanya dari Syekh Umar Hamdan. Setelah saya ambil, saya cocokkan dengan kitabnya, sanadnya Syekh Umar Hamdan, nggak cocok. Nah, itu. Belum lagi kalau dituntut orang mendapatkan sanad itu harus ada surat ijazatul riwayah dari gurunya. Gurunya nulis ajaz itu, saya mengijazahi, membolehkan murid ini dari sini untuk menyampaikan dari saya punya, terus tanda tangan, tok lagi. Itu Syekh Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan itu ada tanda tangan, ada toknya. Itu ditanya, mana? Dari 5 yang Anda punya itu mana penyerahan dari Syekh Umar Hamdan? Tulisannya mana? Toknya mana? Itu. Lo apa nggak percaya? Dulu percaya, sekarang nggak percaya. Bukan, ini legalitas. Ini kalau orang mengaku meyakini dirinya benar, harus bisa membuktikan. Nah, belum lagi kalau ditanya sekarang yang saya katakan dari 5 yang Anda pegang itu nggak cocok dengan kitabnya Syekh Umar Hamdan. Ini dari mana? Ini kalau di Mekah sudah kadzib, ini sudah dusta, ini ngaku-ngaku saja. Nah, itu kalau di Mekah. Kalau di Indonesia kan memang di Jawa, apalagi bukan Mekah, yang penting ototnya kuat, kayaknya menang, kayaknya. Gitu. Nah, terus kemarin ada yang bilang begini, tanya, itu kan ada yang 5 yang baru itu. Saya tahu siapa 5 orang yang baru itu. Yang ada pada mereka itu sanadnya Syekh Yahya, namanya Ad-Najmul Badi. Itu yang nganter saya, yang mintakan saya. Nah itu kalau kita Jokam nggak mungkin terima dengan sanadnya Syekh Yahya. Kenapa? Syekh Yahya itu Salafi. Salaful manhajnya Syekh Yahya, Mekah, Madinah semua sama. Itu as-salafus saleh. Salafus saleh, nggak mungkin diterima, nggak mungkin diterima. Jadi kalau kita bilang, wah sekarang dapat dari 5 orang, kita bilang itu An-Najmul Badi dari Syekh Yahya. Nah, Syekh Yahya itu Mekah, Madinah, pemahamannya tidak sama. Kalau bicara imam, yaitu khalifah, penguasa, malik atau sultan, bukan sultan nama orang. Sultan itu sultan, penguasa, raja, sistem khilafah itu. Jadi kalau kemarin ada yang bilang begitu, saya masukkan WA, ini ada yang begini, saya katanya, ya bilang aja, saya tahu itu ya, yang mereka pegang apa, saya yang nganter. Jadi katakan, dan itu tidak sah menurut mereka. Kalau untuk kaedahnya mereka nggak akan sah. Karena apa? Karena bukan jalurnya Syekh Umar Hamdan, bukan. Satu. Kemudian yang kedua, pemahamannya nggak sama dengan pemahaman mereka. Wah, itu berarti mengambil sanad dari orang yang disesatkan nanti, yang disesatkan, dan nggak mungkin. Nah, kecuali kalau memang maunya pelin-pelan, mincela-mincela, yang penting ada, ya itu silahkan. Nah, itu urusan Anda dengan Allah nanti. Itu. Jadi saudara-saudaraku, ini bagian dari usaha kita agar kita bisa terus meningkatkan keahlian dalam ilmu. Yang paling penting diingat, akidah didulukan, karena itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah,
dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Akidah nomor 1 yaitu masalah tauhid. Nah, kita niati